Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu lagi. Mari kita belajar bersama semester 1, tema 1, pembelajaran 1, 2, 3, kelas 3 tahun 2020. Oke, baiklah. Untuk yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas. Kemudian yang kedua bergerak. Yang ketiga memerlukan makan dan minum. Kemudian yang keempat tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kelima peka terhadap rangsang. Dan yang keenam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang ketujuh berkembang biak. Oke, mari kita coba cari tahu satu persatu dari ciri-ciri tersebut. Yang pertama tadi kita ketahui adalah bernapas. Bernapas adalah menghirup udara untuk mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, bernapas ini berlaku untuk semua makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Baiklah anak-anak. Oke, kita coba cari tahu ya satu persatu. Yang pertama tadi sudah berikutnya, yang kedua yaitu bergerak. Jadi yang disebut makhluk hidup tadi kalian sudah ketahui yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama manusia. Manusia bergerak maksudnya bahwa manusia bisa berpindah tempat atau melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian hewan bergerak. Pada prinsipnya seperti manusia, yaitu bisa berpindah tempat atau aktivitas yang lainnya. Kemudian yang ketiga tumbuhan bergerak. Nah, tumbuhan meskipun kita amati hanya berdiri dari satu tempat, namun sebenarnya tumbuhan melakukan gerak. Maksudnya adalah semua tumbuhan kecil atau kemudian menjadi dan pendek, lama-kelamaan menjadi tinggi dan besar. Itulah maksud dari tumbuhan bisa bergerak. Namun gerakannya disebut gerakan pasif. Oke, berikutnya yang ketiga yaitu makan dan minum. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya membutuhkan makan dan minum. Yang membedakan adalah cara makan dan minumnya terhadap makhluk hidup itu sendiri. Oke. Yang pertama cara makan pada manusia yaitu memasukkan makanan melalui mulut dan dilanjutkan proses pencernaan pada alat pencernaan seterusnya. Kemudian cara makan hewan itu sama pada prinsipnya yaitu dengan manusia, yaitu memasukkan makanan melalui mulut dan dilanjutkan proses pencernaan pada alat pencernaan seterusnya. Sedangkan cara makan pada tumbuhan diawali dengan akar tumbuhan mengambil bahan makanan kemudian dimasak di daun. Nah, proses memasak pada tumbuhan di daun tersebut disebut fotosintesis. Setelah menjadi sari makanan baru diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan yaitu akar sampai bunga. Mengapa makhluk hidup makan? Yaitu karena untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dan juga bahwa sumber energi dari makhluk hidup itu adalah makanan. Artinya tanpa makan makhluk hidup akan mati. Baik. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Pada makhluk hidup, baik manusia,
hewan maupun tumbuhan akan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk itulah yang disebut tumbuh. Perubahan proses biologis makhluk hidup menuju ke tingkat kesempurnaan. Tingkat kesempurnaan manusia, hewan, dan tumbuhan ada kesamaannya dan juga ada perbedaannya. Oke, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu peka rangsangan. Jadi peka rangsangan maksudnya adalah kemampuan makhluk hidup untuk menerima segala jenis rangsang yang diberikan atau yang diterimanya. Nah, kita cari tahu tentang arti kata peka. Peka makhluk hidup bisa kita mengetahui yaitu dengan asumsi makhluk hidup bisa mengetahui merasakan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menyesuaikan diri dengan lingkungan yaitu kemampuan makhluk hidup mempertahankan hidup pada lingkungan hidupnya. Baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Anak-anak, kita lanjutkan ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu berkembang biak. Perlu kita ketahui bahwa semua makhluk hidup akan melakukan proses berkembang biak. Artinya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan akan muncul individu baru yang artinya jumlahnya akan bertambah banyak demi kelangsungan jenisnya. Tujuan berkembang biak adalah mempertahankan dirinya dan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi tadi definisinya maupun tujuannya hampir sama. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Untuk pembelajaran tema 1, pembelajaran 1, 2, 3 sudah cukup. Nah, jadi demikian sekitar penjelasan tentang ciri makhluk hidup. Banyak kekurangan, mohon kritiknya dengan harapan bisa menyempurnakan penjelasan tentang ciri makhluk hidup untuk kelas 3 tema 1. Terima kasih.